Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah juga tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Dan di kesempatan kali ini kembali kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Ta'ala, termasuk diantaranya adalah nikmat kita bisa bertemu kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat berharga, yaitu pelajaran bahasa Arab. Para pemirsa, kita memahami bahwasanya bahasa Arab ini menjadi bahasa yang sempurna, yang mana Allah sendiri yang telah menjaganya. Tidak ada bahasa di muka bumi ini yang terjaga kecuali dengan bahasa Arab, kecuali bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab ini terus akan tetap abadi sampai hari kiamat kelak. Maka untuk itu, kita berharap bahwasanya dengan kita mempelajari bahasa yang istimewa seperti ini, kita juga mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullah taala, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah berada di kitab jilid yang ketiga dan kita sudah masuk kepada pelajaran yang ketiga. Dan di kesempatan kali ini insya Allah kita sambung kepada latihan yang ke-17. Nah, untuk itu silakan kepada para pemirsa bisa dibuka ya bukunya jilid ketiga halaman 38. Nah, di halaman 38 kita mendapati apa yang disampaikan mu'alif. Beliau menyatakan bahwa ta'amal ma renungkan yang berikut ini. Beliau memberikan contoh ada 3 kata. Di sini ada kata sholla, yusolli, dan solli. Ya. 3 kata ini dasarnya sama, ada kata sholla. Ya. Kemudian dia berubah bentuknya ketika dalam posisi yang berbeda-beda. Sholla di sini dia dalam kondisi dia adalah fi'il madhi, bentuk lampau. Kemudian yusolli ini adalah bentuk fi'il mudhari, fi'il mudhari. Dan ini untuk kalau sholli madhi untuk lampau, yusolli ini mudhari untuk masa sekarang, dan sholli ini kata perintah. Perintah tentu untuk yang masa yang akan datang. Nah, dari ketiga bentuk ini kalau kita lihat dalam penyusunannya, ini dalam kata sholla, di sini diakhiri dengan alif, alif maksurah, Nah, kemudian nanti bagaimana ketika dia menjadi mudhari, maka ketika dia madhi sholla sini dia sebagai huruf terakhir yang tidak dibaca harokatnya, sholla, dan dia menjadi mad bagi lamnya di sini. Nah, ketika dia menjadi mudhari, yusolli, di sini kan kalau biasanya mudhari itu dia diakhiri dengan dhammah, dengan dhammah. Maka karena dia berakhiran dengan huruf illah yaitu alif maksurah seperti ini, maka dia cukup diakhiri dengan ya, jadi yusolli yang dipanjangkan huruf terakhirnya. Nah, dan kalau di dalam fi'il amr, kalau fi'il amr untuk yang fi'il yang sahih, fi'il yang tidak ada ilahnya, maka dia diakhiri dengan kata dengan huruf terakhir yang disukunkan, misalkan kalau dalam fa'ala bisa menjadi if'al gitu, dengan lam yang disukunkan. Nah, karena di sini berakhir dengan huruf illah, maka kemudian untuk fi'il amrnya cukup dengan kata sholli, jadi sholli dikasrohkan di sini. Nah, kita lihat contohnya dalam kalimat. Di dalam kalimat mu'alif menyampaikan contoh yang pertama. A sholaita adzuhra ya Husainu. Kata tanya, apakah sholaita. Nah, di sini ini adalah fi'il madhi. Sholaita adzuhra ya Husainu. Nah, kita lihat di sini dulu. Sholaita.
ketika fi'il madhi ini sholla, ya, dia ini kan domirnya huwa. Nah, kemudian ketika di sini berganti domir menjadi anta, ya, maka domirnya ini digabungkan di belakangnya. Maka ketika dia ketambahan huruf tak domir seperti ini, ya, maka yang dulunya menjadi sholla, lalu kemudian alifnya ini menjadi iya, sehingga dibaca sholaita. Ya, jadi sholla, kemudian menjadi sholaita. Nah, kalau misalkan domirnya ana, misalkan saya sudah sholat, misalkan seperti itu, berarti dia menjadi sholaitu. Ya, sholaitu. Ya, jadi seperti ini ketika ditambahkan dengan tak domir, ya. Ya, jadi dia menjadi, ya, huruf terakhirnya dibaca menjadi iya sukun. Jadi as-sholaita atau sholaitu atau misalkan sholaiti, ya, itu bisa, ya, ketika dan juga bisa dengan domir nahnu sholaina, ya. Jadi alifnya dibaca dengan iya. Jadi di sini as-sholaita az-zuhra ya Husainu, ya. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil pelajaran dari kalimat yang pertama ini, kenapa kita bacanya ini dengan ta, bukan dibaca dengan ti atau dengan tu. Ya, kan bisa ya dibaca a sholaita atau a sholaiti. Kenapa kita pilih ta? Kalau tu, ya mungkin tidak kepilih karena di depan ada kata tanya a, ya, apakah. Masa kita bertanya kepada diri sendiri, ya, apakah saya sudah sholat? Kan tidak seperti itu, ya. Jadi bisa ditanyakan berarti kepada orang kedua, ya, bisa dia kepada anta atau kepada anti. As-sholaita anta atau as-sholaiti anti. Nah, kenapa kita ini nggak ada harokatnya? Kenapa kita pilih as-sholaita? Ya, kita bisa lihat dari konteks kalimatnya. Yang di belakang di sini dia dengan memanggil nama Husain. Husain adalah nama laki-laki, ya, satu orang laki-laki. Maka kita bisa memastikan bahwasanya bacaannya adalah as-sholaita, ya, anta di sini. Jadi as-sholaita az-zuhra ya Husainu. Nah, baik, ini untuk yang kalimat pertama. Nah, untuk kalimat yang kedua, coba kita lihat apa yang disampaikan mu'alif. Nah, sholaitu. Nah, di sini berbeda dengan yang pertama, ya. Pertama tanpa ada harokat. Di sini diberikan harokat sholaitu. Ini untuk memastikan bahwasanya ini domirnya adalah ana, ya. Jadi sholaitu, saya telah sholat. Sholaitu, saya telah sholat fil masjidil harami, di masjidil haram, wa fil masjidin nabawi asyarifi, dan juga di masjid nabawi asyarif, wa uhibbu, ya, wa uhibbu. Nah, ini seperti latihan sebelumnya, ya. Kalau latihan sebelumnya itu astati'u, dan di sini digunakan uhib. Mirip seperti itu penggunaannya. Uhibbu an. Nah, an sudah kita jelaskan sebelumnya berfungsi sebagai bermakna untuk, ya. Wa uhibbu an usolliya. Ya, di sini wa uhibbu an usolliya. Nah, jadi an dia menghubungkan dua fi'il mudhari', ya, dan sama-sama domir yang sama itu ana. Wa uhibbu, dan saya suka, an untuk usolli, sholat, untuk saya suka, untuk saya sholat, ya, an usolliya fil masjidil aqsa biidznillah, di masjidil aqsa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang kita coba perhatikan di sini, ya, wa uhibbu ini, ya, dari fi'il mudhari' dengan domir ana. Dan di sini usolli, ya, kalau tanpa ada an, maka dibacanya cukup usolli tanpa diberi harokat ya-nya. Karena ada an, maka dia berubah menjadi usolliya, ya. Ya, harokat ini karena pengaruh dari an ini, ya. Jadi an ini mengubah harokat dari usolli. Jadi kalau misalkan tanpa an, ya seperti ini, yusolli, usolli gitu, tanpa harokat. Jadi dipanjangkan ya-nya tanpa harokatnya. Karena ada an, maka dia berubah menjadi usolliya. Jadi wa uhibbu an usolliya, dan saya suka untuk, ya, sholat di Masjidil Aqsa. Baik. Nah, ini pengaruh an, ya, mengubah harokat dari usolli ini. Nah, berikutnya untuk kalimat yang ketiga, ya, kalimat yang ketiga,
Mu'allif menyampaikan contoh, Sholli bina ya syekhu. Ya, sholatlah ya. Ya, sholatlah dengan kami wahai syekh. Ini kan secara bahasa seperti itu ya. Akan tapi ketika coba kita perhatikan dulu untuk makna dari kata sholli di sini. Sholli sebagaimana di awal ini adalah fi'il amr, kata perintah. Yang berarti kita menyuruh atau memerintah atau meminta orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Nah, yang di sini ketika dia menjadi fi'il amr, maka cukup dihilangkan alifnya dan menjadi harokatnya kasroh. Jadi garing sholla ya, menjadi sholli ya, sholli. Dan ini sholli ya untuk seorang laki-laki ya, sholli bina ya syekhu. Sholatlah bersama kami, ada sholat dengan kami wahai syekh. Nah, kemudian yang menjadi perhatian di sini ada kata bina. Ya, kata bina. Kalau sholat ya, kata sholat ya jelas sholat itu kan maknanya bisa bermakna ya ibadah sholat atau berdoa itu ya. Nah, kalau dalam sholat ya secara syariat itu yang menjadi rukun Islam kita, sholat itu ya, maka ketika digunakan kata bina, sholli bina atau sholli, kalau misalkan dalam hadis kita sering mendapati bahwasanya sholla bina Rasulullah SAW. Nah, berarti bina ini bermakna sebagai mengimami ya, sholat dengan kami itu maksudnya sholat yang memimpin kami, mengimami kami. Jadi nah, sehingga di sini kita paham sholli bina, sholatlah untuk menjadi imam bagi kami ya syekh, wahai syekh, wahai ustaz, wahai guru ya, nah, seperti itu. Nah, ya, jadi di sini kata sholat. Nah, kalau misalkan sholat sebagai makmum biasanya digunakan ya sholat ma'ana, sholat bersama kami ya. Kalau bina ini menjadi imamnya, sholli bina dia sholat mengimami kami. Nah, baik. Nah, ini penggunaan istilah dalam bahasa Arab sholli bina ya. Ini berarti maknanya adalah sholatlah untuk menjadi imam bagi kami ya syekh, wahai syekh. Nah, ketika kemudian kata sholla ini kemasukan huruf lam. Lam yang bermakna lam nahi, lam larangan. Ya, lam nahi, lam larangan, maka dia menjadi la tusolli ya al-faraidu fil baiti. Janganlah, larangannya janganlah. Tusolli ya, tusolli al-faraidu fil baiti. Jangan kamu sholat ya yang wajib itu di rumah. Nah, maka di sini bentuk mudhari'nya aslinya kan seperti ini, yusolli, ada ya-nya kan. Kemudian kalau anta tusolli, kamu sholat. Nah, ketika kemasukan lam nahi, lam larangan ya, maka dia hilang ya-nya. Ya, hilang ya-nya. Jadi la tusolli, janganlah kamu sholat. Nah, ini mirip-mirip dengan amarnya. Kalau perintahnya ya tinggal sholli, kalau larangannya la tusolli. Jadi sholli la tusolli, perintah larangan ya. Sholli la tusolli, akhirnya sama ya, bedanya di depannya saja. Nah, dan ini tentunya ya bagi kita selaku ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti ya petunjuk dari Rasulullah SAW, tentunya ya kita sangat paham laki-laki yang sudah balik ya, tidak ada udzur, maka dia sudah seharusnya dan untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid ya, sholat wajib berjamaah di masjid, dan tidak gampang-gampang kita meninggalkan sholat jamaah di masjid. Bahkan ya sebagian ulama menyatakan itu hukumnya adalah wajib, karena Rasulullah SAW sendiri pernah mengancam ya kepada orang-orang yang mereka tidak mau berangkat ke masjid untuk membakar rumah mereka, tetapi karena di sana masih ada istrinya, ada anak-anaknya, maka beliau tidak jadi mengerjakan hal tersebut. Baik, kemudian kalimat yang kelima, para pemirsa, kita lihat lamma usolli al-asro. Ya, lamma sebagaimana sudah pernah kita bahas dulu, ini bermakna belum, ya, belum. Jadi lamma usolli al-asro, saya belum, ya, usolli saya ya, saya sholat, karena kemasukan lamma dia menjadi belum. Lamma usolli al-asro, saya belum sholat asar. Nah, kemasukan lamma ya ini posisi seperti ketika kemasukan lam nah ya, jadi dihilangkan ya saja belakangnya ya, lamma usolli al asr, saya belum sholat asar. Nah,
Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dari sini kita bisa memahami ya dari bentuk kata sholla yusolli dan sholli dengan segala perubahannya ya ketika dia menjadi fi'il madhi dengan tambahan dhamir ataukah kemudian ketika kemasukan an dalam fi'il mudhari'nya dan kemudian fi'il amr dan juga fi'il nahinya. Nah, ini yang bisa kita ambil pelajaran di kesempatan kali ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ini sebagai ilmu yang manfaat dan menambah pemahaman kita dalam kita mempelajari bahasa Arab ini. Demikian yang bisa kita sampaikan, atas kurang lebihnya mohon dimaafkan dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.